Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sapitri dengan NIM 11920201113 yang akan menjelaskan mengenai jawaban ujian akhir semester, metode dan model pembelajaran PAI. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya bersifat heterogen. Terdiri dari siswa dengan berprestasi tinggi, sedang maupun rendah. Baik itu perempuan maupun laki-laki dengan latar belakang etik yang berbeda untuk saling membantu dan bekerja sama mempelajari materi pelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Johnson mengungkapkan, dalam model pembelajaran kooperatif ada 5 unsur, yaitu pertama, saling ketergantungan positif, kemudian kedua yaitu tanggung jawab perseorangan, kemudian yang ketiga yaitu tatap muka, yang keempat yaitu komunikasi antar anggota, dan yang terakhir yaitu evaluasi proses kelompok. Menurut Depdiknas, model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 3 tujuan penting. Yang pertama yaitu meningkatkan hasil akademik dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Kedua yaitu memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti berbagi tugas, aktif bertanya, atau mengemukakan pendapat, dan masih banyak lagi. Model group investigation ini seringkali disebut sebagai metode pembelajaran kooperatif yang paling kompleks. Hal ini disebabkan oleh metode ini memadukan beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan pandangan konstruktivistik, kemudian democratic teaching, dan kelompok belajar kooperatif. Berdasarkan pandangan konstruktivistik, proses pembelajaran dengan model group investigation ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan sampai cara mempelajari suatu topik melalui investigasi. Kemudian, democratic teaching adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keberagaman peserta didik. Group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Hasil dari kelompok adalah sumbang ide dari setiap anggota serta pembelajaran kelompok yang notabene lebih mengasah kemampuan intelektual siswa dibandingkan belajar secara individual. Kemudian model pembelajaran yang kedua yaitu ada giving question and getting answer. Model pembelajaran ini merupakan model yang dikembangkan untuk melatih peserta didik agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Kegiatan bertanya dan menjawab merupakan hal yang sangat esensial dalam pola interaksi antara guru dan siswa. Kegiatan bertanya dan menjawab yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar mampu menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. Model giving question and getting answer ini dilakukan bersamaan antara metode tanya jawab dengan metode ceramah agar siswa tidak dalam keadaan blank mind. Model pembelajaran yang ketiga yaitu mix and match, artinya siswa mencari pasangan. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu, bisa jadi soal maupun jawaban. Lalu secepatnya mencarikan pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia pegang. Penerapan model ini dimulai dengan teknik, yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban ataupun soal sebelum batas waktunya. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya maka akan diberikan poin. Dalam metode dan model pembelajaran, serta dalam prosesnya tentu tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, seorang pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. Pertama yaitu mendorong komunikasi kelompok. Pendidik atau guru dapat meminta para siswa untuk dapat terbuka dan jujur mengenai tantangan yang mereka hadapi. Dengan demikian, para guru dapat memberikan solusi terbaik demi terwujudnya aktivitas belajar mengajar yang nyaman. Kemudian, menciptakan suasana yang nyaman dan dapat disenangi oleh peserta didik.
Kemudian selanjutnya yaitu memicu motivasi belajar peserta didik. Misalnya, para guru juga dapat memberikan apresiasi kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan begitu akan memberikan motivasi kepada para siswa untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian yaitu mengatur strategi dan perencanaan yang matang dengan melakukan observasi sebelum menggunakan metode dan model pembelajaran, sehingga akan meminimalisir kendala akibat kekurangan yang dimiliki dari setiap metode dan model pembelajaran. Adapun pengaruh daripada model pembelajaran yaitu sangat banyak. Misalnya dari pembelajaran kooperatif, salah satu pengaruh dari model pembelajaran ini adalah prinsip pembelajarannya yang berbasis kegiatan dan penemuan, di mana siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Pembelajaran kooperatif dapat memotivasi siswa berinteraksi. Belajar dari teman ke teman lainnya dapat memperkecil rasa takut dan lebih santai. Penelitian Lundgren menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang sangat positif terhadap siswa yang rendah dalam hasil belajarnya. Manfaat pembelajaran kooperatif bagi siswa antara lain dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan hasil belajar, dan menyimpan materi lebih lama. Model pembelajaran Think Fair Share, yaitu model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran melalui proses berpikir dan menggali kemampuan secara individu. Kemudian mendiskusikan pemahaman yang diperoleh secara berpasangan. Kemudian setelah diskusi berpasangan, hasil diskusi tersebut dijelaskan kepada semua teman sekelasnya. Penerapan model pembelajaran Think Fair Share ini bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menjawab dalam komunikasi antara satu dengan yang lain, serta bekerja saling bahu-membahu dalam kelompok kecil. Adapun tahapan dalam pembelajaran TPS ini yaitu sebagai berikut. Pertama, tahap think atau berpikir. Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pelajaran. Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri untuk beberapa waktu. Kemudian tahap yang kedua yaitu fair. Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. Dalam tahap ini, setiap anggota pada kelompok membandingkan jawaban atau hasil pemikirannya dengan mendefinisikan jawaban yang dianggap paling benar, paling meyakinkan, atau paling unik. Kemudian yaitu tahap ketiga, tahap share atau berbagi. Pada tahap akhir ini, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Model pembelajaran kooperatif dengan metode Think Fair Share memiliki kelebihan serta kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu meningkatkan daya pikir siswa, kemudian mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep sulit karena siswa saling membantu dalam menyelesaikan masalah, serta pengawasan guru terhadap anggota kelompok lebih mudah karena hanya terdiri dari 2 orang. Selain beberapa kelebihan di atas, metode Think Fair Share juga memiliki kelemahan, antara lain yaitu jika jumlah kelas terlalu banyak akan membuat guru mengalami kesulitan dalam membimbing siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Kemudian, pemahaman tentang konsep dalam setiap pasangan akan berbeda sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk pelurusan konsep oleh guru dengan menunjukkan jawaban yang benar. Serta yang terakhir yaitu lebih banyak waktu yang diperlukan untuk mempresentasikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.